Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Mulia Zahra dengan NPM 24081080100012. Pada video ini saya akan membahas sintaks yang saya gunakan di dalam tugas POPI atau ujian akhir semester. Jadi, mari kita lihat sintaks yang sudah saya buat. Jadi yang pertama kita buat nama kelasnya terlebih dahulu. Nama kelas ini yang akan menjadi inti dari program-program selanjutnya yang saya akan buat. Kemudian fungsi init untuk menyiapkan objek saat pertama kali dibuat dari sebuah kelas. Adapun kemudian di bawah init adalah self data Najwa. Kemudian membuat dataset kosong yang saya namakan dengan self data Najwa dengan tanda kurung tertutup. Kemudian self R2 regresi dan self R regresi untuk menyimpan nilai koefisien determinasi dan nilai korelasi Pearson dari regresi linear, yang dimana diset ke non yang artinya belum ada nilainya karena belum diinput. Kemudian self data X dan self data Y di sini adalah list kosong untuk menyimpan data variabel bebas yaitu X dan menyimpan data variabel terikat sebagai Y dalam regresi linear. Sintaks ini ditaruh di awal supaya nanti saat membuat sintaks regresi linear, data X dan data Y-nya nanti terbaca. Nah, def menambah data di sini adalah fungsi untuk menambahkan satu nilai ke dalam list data Najwa. Sedangkan def menghapus data ini adalah fungsi untuk menghapus satu nilai dari list data Najwa jika ada yang ingin dihapus. Nah, di sini saya menggunakan sintaks append untuk menambah data dan sintaks remove untuk menghapus data. Def jumlah data di sini berfungsi untuk menghitung jumlah seluruh data. Juga def banyak data ini untuk menghitung jumlah elemen dalam data list tersebut. Def min di sini untuk menghitung nilai rata-rata dari data yang disimpan di dalam self data Najwa. Nah, jika data yang dimasukkan nantinya itu sama dengan 0, output yang keluar itu adalah non, karena tidak ada data yang diinput. Jika data yang diinput itu ada dan datanya itu bisa dihitung rata-ratanya dengan return self jumlah data tadi dan self banyak data, sehingga menghasilkan output nilai dari data yang sudah kita input. Kemudian def median di sini untuk menghitung nilai tengah dari data, yang dimana nilai tengah itu urutkan terlebih dahulu data-datanya dengan sorted self data Najwa. Jika n datanya itu sama dengan 0, artinya tidak ada data di dalamnya, maka dia return non karena tidak bisa dihitung mediannya. Nah, jika datanya itu berjumlah genap, maka return data urut n data bagi 2 kurang 1 ditambah data urut n data bagi 2 tutup kurung dibagi dengan 2. Jika datanya itu ganjil, maka return data urut n data dibagi 2. Nah, def ukuran pemusatan di sini adalah untuk 2 ukuran pemusatan sekaligus, yang dimana kita bisa merankan untuk ukuran pemusatannya sekaligus antara mean dan median ini. Karena kita akan masuk ke dalam bagian ukuran penyebaran data, maka kita perlu untuk menghitung maksimum dan minimumnya dengan def angka maksimum dan def angka minimum. Kita mulai dari def angka maksimum untuk mencari angka terbesar atau maksimumnya dari self data Najwa. Yang pertama, jika di dalam list data Najwa itu kosong, maka return non karena tidak ada nilai yang bisa dibandingkan. Kemudian kita menyimpan nilai yang diawali dengan indeks ke 0 sebagai nilai maksimumnya untuk sementara di dalam self data Najwa. Kemudian kita mulai dengan sintaks for angka in self data Najwa ini untuk mengecek satu persatu angka yang ada di self data Najwa nanti. Jika terdapat angka yang lebih besar dari nilai maksimum yang kita input, yang kita jadikan sebagai nilai maksimum sementaranya, maka angka tersebut
akan menjadi sebagai nilai maksimumnya. Kemudian baru kita return maksimum. Begitu juga dengan def angka minimumnya. Kemudian kita menghitung range-nya dengan menggunakan fungsi def range self. Yang dimana jika di dalam self data nasha itu tidak terdapat data yang kita inginkan atau kosong di dalam self data nasha, maka return none. Tetapi jika ada, maka return self angka maksimum dikurang self angka minimum. Yang dimana self angka maksimum dan minimum tadi itu adalah fungsi atau sintaks yang sudah kita masukkan terlebih dahulu di sintaks sebelumnya. Kemudian menghitung kuartil 1 dan 3. Yang dimana menggunakan sintaks def kuartil self kuartil. Nah, kuartil di sini itu supaya kita bisa memanggil untuk kuartil 1 ataupun kuartil 3 nantinya. Kemudian data urut di sini kita urutkan dulu data di dalam self data nasha. Kemudian kita anggap variabel n ini sebagai data yang sudah diurutkan dan dihitung banyaknya data. Jadi pada n tersebut itu adalah banyaknya data yang sudah diurutkan di dalam data urut. Kemudian untuk sintaks selanjutnya adalah pos. Pos ini itu sebagai posisi yang dimana posisi ketika n tambah 1 dikali dengan kuartil yang dibagi dengan 4 bagian ini. Di mana posisi bawah dengan integer posisi dikurang 1 dan posisi atas dengan posisi bawah ditambah 1. Nah, jika posisi atasnya nanti itu lebih besar atau sama dengan banyaknya data atau dia sudah bisa melebihi dari panjang data, maka return data urut posisi bawah. Tapi jika tidak, return data urut posisi bawah ditambah dengan data urut posisi atas kurang data urut posisi bawah dikali dengan posisi kurang posisi bawah. Kita bisa langsung menggunakan fungsi def EQR self, di mana Q1 sama dengan self kuartil 1 dan Q3 sama dengan self kuartil 3. Di sini kita bisa memanggil sintaks yang sebelumnya sudah kita masukkan untuk bagian kuartil 1 dan 3. Kemudian untuk kita menghitung EQR-nya itu adalah dengan return Q3 dikurang dengan Q1. Sekarang untuk menghitung varians dan standar deviasi. Untuk varians, di sini kita pakai def varians yang dimana menghitung jumlah data yang tersedia dengan n sama dengan len self data nasha. Kemudian kita simpan self mean yang sudah kita hitung sebelumnya di dalam variabel mean value. Kemudian buat variabel selisih yang dimana nilai dikurang mean value untuk sebagai selisihnya. Lalu dikuadratkan dengan cara membuat selisih dikali dengan selisih. Kemudian ditotalkan, yaitu total dari hasil selisih dikali selisih tersebut dibagi dengan n atau panjang banyak datanya. Kemudian untuk standar deviasinya itu kita pakai def std underscore def. Nah, itu di situ langsung ambil dari rumus varians yang dimana varians sama dengan self varians yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah, kemudian varians tersebut kita ambil akar kuadratnya dengan varians dipangkatkan 0,5. Kemudian untuk mengeluarkan output summary statistiknya, kita hanya perlu pakai def summary self. Di situ kita langsung masukkan print, mean, median, range, Q1, Q3, EQR, variance, dan standar deviasi yang sebelumnya sudah kita buat sintaksnya di atas. Jadi tinggal di-runkan aja. Kemudian untuk menghitung korelasi persennya, kita menggunakan sintaks def mengubah input ke list terlebih dahulu untuk mengubah input angka yang sebelumnya berupa teks menjadi list. Kemudian baru kita gunakan def rata-rata ini untuk menghitung rata-rata dari data. Baru kita hitung korelasi persennya dengan def korelasi persen antara dua list data X dan Y. Kemudian pada korelasi persen ini kita masukkan ke dalam sintaks rumus yang kita gunakan untuk korelasi persen, yaitu adalah sebagai berikut. Sehingga pada akhir kita returnkan jumlah X, Y dibagi dengan penyebutnya. Kemudian menghitung koefisien determinasi dengan def R kuadrat, di mana ini merupakan sintaks-sintaks yang harus diinput terlebih dahulu supaya bisa untuk mereturnkan rumus dari koefisien determinasi ini. Di mana terakhir kita return 1 dikurang SS residual dibagi dengan SS totalnya. Ini itu merupakan rumus dari koefisien determinasi. Kemudian analisis regresi linear. Yang pertama kita gunakan sintaks def menambah data regresi terlebih dahulu untuk memasukkan data regresi nantinya, yaitu X sebagai data variabel bebas dan Y sebagai data variabel targetnya atau variabel terikat. Nah, yang dimana ini jumlah data X dan Y-nya itu harus sama. Setelah itu baru kita hitung regresi linearnya itu dengan def regresi linear. Yang dimana if len self data X tidak sama dengan len self data Y or len self data X sama dengan 0, yang mana di situ untuk
cek ulang apakah dataset yang kita masukkan itu X dan Y-nya itu sama dan tidak boleh kosong datanya. Kemudian kita simpan ke dalam variabel X dan Y untuk X sebagai self data X dan Y self data Y. Kemudian baru kita hitung rata-rata dari masing-masing variabel, rata-rata X, rata-rata Y, dan baru kita hitung slope dan interceptnya dengan pembilang sama dengan 0, penyebut sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah itu, baru kita masukkan rumus regresi linear sederhana yang di bawah ini. Jika penyebutnya itu sama dengan 0, maka hitung regresinya tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa dibuat. Kemudian, kita simpan di variabel B ini sebagai pembilang di bagian penyebut, dan di bagian variabel A ini sebagai rata-rata Y kurang B dikali dengan rata-rata X, yaitu B itu sebagai kemiringan garis, dan A sebagai interceptnya. Baru kita tampilkan persamaan dari regresi linear dengan jika penyebutnya itu sama dengan 0, maka hitung regresinya tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa dibuat. Kemudian, kita simpan di variabel B ini sebagai pembilang di bagian penyebut, dan di bagian variabel A ini sebagai rata-rata Y kurang B dikali dengan rata-rata X, yaitu B itu sebagai kemiringan garis, dan A sebagai interceptnya. Baru kita tampilkan persamaan dari regresi linear dengan menggunakan sintaks print hasil regresi linear, dan kita print intercept, kemiringan, dan persamaan Y-nya ini, supaya nanti bisa keluar model regresi linearnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian CLI, di mana CLI ini supaya mempermudah kita untuk mengakses setiap menu yang sudah kita masukkan ke dalam bagian statistik CLI. Nah, kemudian di bagian CLI ini saya menggunakan variabel hitung statistik, ini sama dengan kalkulator StatNasha. Di sini tuh sudah dimasukkan beberapa menu yang sebelumnya sudah ada di class di bagian sintaks atas. Sekarang kita bisa mencoba dari beberapa menu yang ada di sini. Yang pertama, kita akan mencoba dari tambahkan data dalam dataset. Seperti ini bentuknya. Nah, kita run terlebih dahulu. Setelah kita runkan, kita pilih menu 1, yang dimana menu 1 ini adalah untuk menambahkan data di dalam dataset, yang dipisahkan dengan spasi. Nah, setelah di enter, maka datanya akan terinput seperti ini, tersimpan di dalam CLI. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin menghapus data yang ada di dalam dataset sebelumnya yang sudah kita input, maka kita bisa pilih menu kedua, kemudian kita masukkan data yang ingin kita hapus itu angka berapa. Misalnya angka 4. Seperti itu. Maka angka 4 di dalam data yang sebelumnya itu akan terhapus. Begitu juga saat kita mencoba menu lainnya seperti menu mean, median, range, quartile, QR, varian, standar deviasi. Nah, kita hanya perlu untuk memasukkan menu berapa yang ingin kita ketahui gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan ketika kita ingin memasukkan nilai Y untuk regresi. Nah, di sini saya gunakan menu masukkan nilai Y untuk regresi supaya saat menghitung menu regresi nantinya bisa terhitung karena sudah kita masukkan nilai Y untuk regresinya. Jadi di sini kita pilih untuk menu 11. Nah, kemudian kita masukkan data Y-nya. Misal, data Y yang kita masukkan itu adalah, data Y yang kita input adalah sebagai berikut. Nah, jangan lupa jumlah data Y-nya harus sesuai dengan banyak data yang setelah kita hapus tadi. Nah, sebelumnya kan ada 2, 1, 4, 3, 7, 8, 2 ini berjumlah 7 angka. Maka setelah dihapus 1 angka tinggal 6 angka. Maka yang kita masukkan juga harus 6 angka. Kita enter. Nah, ini sudah kita masukkan berapa Y-nya. Kemudian baru kita pilih untuk menu ke-12. Ini mana menu ke-12 ini adalah untuk menghitung regresi linear, correlation persennya, dan koefisien determinasi yang digabung secara keseluruhannya supaya mempermudah. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini dia langsung keluar berapa hasil regresi linearnya, dan intercept, kemiringan, dan berapa persamaan atau model regresi linearnya. Kemudian koefisien korelasi persennya, dan juga koefisien determinasinya. Maka apabila kita ingin menyelesaikan program ini, kita bisa memilih menu nomor 13 ini untuk keluar dan selesai dari CLI ini. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesilapan saya dalam menjelaskan atau membuat sintaks. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.